berkembang menjadi acara belanja online terbesar di dunia sejak diluncurkan pada tahun 2009. Awalnya dimulai sebagai perayaan bagi mereka yang masih lajang, Singles Day kini telah bertransformasi menjadi fenomena sosial dan komersial yang menarik perhatian global dengan penjualan yang melonjak dari 7,8 juta pada tahun pertama menjadi lebih dari 25 miliar pada tahun 2022. Strategi pemasaran Alibaba yang inovatif termaksud penggunaan teknologi digital seperti augmented reality dan penyelenggaraan acara peluncuran spektakuler dengan penampilan artis terkenal telah berhasil menarik minat konsumen, terutama generasi muda yang semakin menginginkan gaya hidup yang lebih baik. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketegangan perdagangan dan kondisi pasar yang fluktuatif, Alibaba tetap optimis terhadap pasar daya beli konsumen. Selain itu, perusahaan ini menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial melalui program-program yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan serta inisiatif penghentian. Dengan demikian, Singles Day tidak hanya mencerminkan keberhasilan Alibaba dalam meningkatkan penjualan, tetapi juga menekankan pengaruhnya terhadap perilaku belanja konsumen di seluruh dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dudung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis kasusnya ini. Analisis kasus, ya ini keberhasilan Alibaba di Single Days menunjukkan bagaimana perusahaan ini berhasil mengubah hari yang awalnya tidak diketahui menjadi acara belanja terbesar di dunia. Dengan pertumbuhan penjualan yang mencolok dari 7,8 juta pada tahun 2009 menjadi lebih 25 miliar pada tahun 2022. Alibaba telah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen dan kemampuan untuk menciptakan tren baru di pasar. Strategi pemasaran yang inovatif termasuk penggunaan teknologi digital seperti augmented reality dan penyelenggaraan acara besar dengan penampilan artis terkenal telah menciptakan pengalaman belanja yang menarik dan interaktif, meningkatkan penjualan serta membangun landas merek di kalangan konsumen, terutama generasi muda yang semakin terbuka terhadap belanja online. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi seperti ketegangan perdagangan dengan AS dan kondisi pasar yang fluktuatif, Alibaba tetap optimis dan mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan keinginan juga memainkan peran penting dalam kesuksesannya. Dengan menjalankan program-program yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan, dengan demikian, kesuksesan Alibaba di Single Days tidak hanya mencerminkan strategi bisnis yang efektif, tetapi juga menunjukkan pentingnya inovasi, adaptasi, dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi tantangan di pasar yang kompetitif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa lagi. Baik, yang selanjutnya ini kelebihan. Yang pertama, inovasi teknologi. Alibaba memanfaatkan teknologi canggih termaksud kecerdasan pembuatan AI dan analisis big data untuk memahami perilaku konsumen dan memberikan rekomendasi produk yang lebih personal. Yang kedua, jaringan logistik yang kuat. Alibaba memiliki infrastruktur logistik yang sangat baik yang memungkinkan pengiriman cepat dan efisien kepada pelanggan. Yang ketiga, diversifikasi layanan dengan penawaran berbagai layanan termaksud platform e-commerce untuk C2C dan B2C dan B2B. Alibaba dapat menjangkau berbagai segmen pasar. Lalu yang selanjutnya kekurangan. Yang pertama, ketergantungan pada pasar domestik. Ketergantungan ini membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan regulasi di dalam negeri. Yang kedua, isu keamanan data. Insiden pelanggaran data dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan konsumen. Yang ketiga,
persaingan yang semakin ketat. Pasar e-commerce semakin kompetitif dengan munculnya banyak pemain baru yang menawarkan model bisnis inovatif. Lalu yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Dudung. Oke, ini kita masuk kepada kesimpulan materi yang kita sudah jelaskan, yakni Alibaba menunjukkan bahwa perusahaan ini berhasil mengubah tantangan menjadi peluang melalui inovasi dan strategi pemasaran yang efektif. Keberhasilan Alibaba dalam menjadikan Single Day sebagai acara belanja terbesar dunia mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen dan kemampuan untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menarik. Komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan keinginan semakin memperkuat citra mereknya, terutama di kalangan generasi muda. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Alibaba tetap mampu beradaptasi dan relevan, menonjolkan pentingnya inovasi dan tanggung jawab sosial dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar yang kompetitif. Sekian dari kelompok kami yang telah kami jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kalau Sebentar, Mas apa Dudung. Selanjutnya kami akan memaparkan terkait video kasus Alibaba di Singles Day. How far has Alibaba's 7-Eleven Global Shopping Festival come in the past dozen years? First year, GMV was 7.6 million US dollars. Last year, it was 38.4 billion. But it is so much more than just numbers. From online to offline, Alibaba's dynamic ecosystem is churning faster than ever. To start, Double 11 celebrates shopping. It's an event that aims for consumer engagement and enjoyment. Each year, Alibaba develops new ways to make the shopping experience fun, from live streaming hosted by celebrities to interactive games. Like this year, users can raise a virtual cat to get coupons. These features increase brands' exposures to a wide range of consumers and enable them to introduce new products. Alibaba's B2C platform Tmall attracted over 250,000 international and domestic brands to participate in this Double 11. Once the purchase is made, Alibaba's smart logistics network, Cainiao, rapidly fulfills delivery. Its state-of-the-art robotic smart warehouses, powered by IoT technologies, can increase efficiency by half. Last year, Cainiao processed 1.88 billion 1111 delivery orders. The network sees the number rising this year, especially from Alibaba's cross-border e-commerce platforms, Tmall Global and Kaola, which means small and medium-sized businesses from all over the world can easily sell directly to Chinese consumers. Over 30,000 global brands have moved their products into Cainiao's bonded warehouses like this one all across China. When a consumer places an order, the product clears customs in seconds and can often be delivered on the same day. The company is also making local deliveries faster and more efficient. Alibaba rolled out 1-hour delivery as the next step in new retail efforts to combine online and offline shopping. Alibaba's last mile delivery connects its own network of retailers, including Fresh Hippo, RT Mart, InTime, and other brick-and-mortar chains for quick delivery of products, ranging from fashion apparel, sportswear, personal hygiene, skincare products, and even the new iPhone 12 in just 1 hour. 1111 isn't limited to online shopping. Alibaba helps local service providers like restaurants and bars, cafes and theaters to attract more customers through online sales and coupons. Companies like McDonald's are tapping into Alibaba's affiliate payment app Alipay, and is giving customers a seamless experience for ordering dining, takeout, and delivery. And finally, none of this would be possible without Alibaba Cloud's robust processing power and world-class technology. The system needs to handle as many as 800 million consumers and counting. The entire digital ecosystem, from Alibaba employees to merchants, are at work to deliver an enjoyable shopping experience for users everywhere. Baik,
sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan. Mau tanya, Mbak. Mau nanya, Mbak. Iya, Mas Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Salvadani, NIM 136. Di sini saya bertanya tentang teknologi memungkinkan pengembangan produk digital seperti aplikasi, situs web, dan platform e-commerce yang dapat mencapai pelanggan di seluruh dunia. Yang saya tanyakan dalam konteks ini, apa saja langkah strategis menurut pemateri yang dapat dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa pengembangan produk digital tersebut tetap relevan dengan nilai-nilai etika? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Afan. Ini kami tampung dulu, bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya ya. Monggo presentasinya. Baik, langsung saja kami dari kelompok 13 akan memaparkan dari mengenai etika bisnis dalam inovasi dan teknologi. Yang pertama mengenai pengertian etika bisnis dalam inovasi dan teknologi. Merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dan standar etika dalam pengembangan, penerapan, dan penggunaan teknologi serta inovasi dalam dunia bisnis. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pelaku bisnis dalam menciptakan atau memanfaatkan teknologi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks inovasi, etika bisnis menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab, terutama dalam menciptakan teknologi baru yang memiliki potensi besar untuk mengubah cara hidup manusia. Baik, yang kedua, inovasi dan teknologi dalam etika bisnis. Peran atau fungsi utama yang dapat diidentifikasi yaitu inovasi yang terus dikembangkan akan berdampak positif bagi suatu perusahaan, memungkinkan produk untuk berkembang dengan pasar dan mengingatkan jangkauan bisnis. Yang kedua, inovasi dalam bisnis membuat perusahaan memiliki ciri khas yang membedakan dari kompetitor lain, sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Tiga,
Inovasi memudahkan perusahaan dalam beradaptasi dengan kondisi yang sering terjadi, sehingga bisnis dapat berjalan secara relevan dan lancar. Dalam hal teknologi juga memiliki peran yang cukup signifikan, seperti yang pertama, menggunakan teknologi untuk mengelola data konsumen dengan aman dan etis. Yang kedua, integrasi etika dengan teknologi dapat membantu memastikan bahwa inovasi teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Yang ketiga, pengembangan dan penyebaran produk digital. Keempat, teknologi dapat mendukung peningkatan efisiensi operasional bisnis. Kelima, teknologi memungkinkan terjalinnya koneksi dan kolaborasi antara bisnis dan individu. Inovasi dan teknologi dalam etika bisnis juga beriringan satu sama lain, seperti halnya teknologi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam operasi mereka. Dengan menggunakan platform digital, perusahaan dapat secara terbuka membagikan informasi mengenai praktik bisnis, kebijakan, dan dampak sosial mereka. Pembahasan yang ketiga mengenai tantangan etika bisnis dalam inovasi dan teknologi. Salah satu tantangan utama adalah privasi data. Dengan semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi, ada risiko besar terkait penyalahgunaan dan kebocoran data. Penggunaan data tanpa persetujuan yang jelas dapat menimbulkan pelanggaran privasi individu, sehingga penting untuk menerapkan regulasi yang ketat untuk melindungi informasi pribadi. Dampak lingkungan dari teknologi juga menjadi perhatian etis yang signifikan. Banyak inovasi terutama dalam bidang industri dan teknologi informasi dapat menghasilkan limbah berbahaya dan emisi karbon yang merusak lingkungan. Lalu, isu lain yang tidak kalah penting adalah aksesibilitas teknologi. Terdapat kesenjangan digital di mana sebagian populasi tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi baru. Inovasi seharusnya tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi harus dirancang untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal ini menuntut tanggung jawab sosial dari para pengembang untuk menciptakan solusi yang inklusif dan merata. Tanggung jawab sosial dalam pengembangan teknologi juga menjadi tantangan etika. Inovator perlu mempertimbangkan dampak sosial dari produk mereka, termasuk potensi penyalahgunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dalam pengawasan diskriminasi algoritmik. Yang keempat, implementasi etika bisnis dalam inovasi dan teknologi. Pertama-tama, transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data merupakan langkah awal yang krusial. Perusahaan harus jelas tentang bagaimana data pengguna dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Ini tidak hanya membangun kepercayaan dengan konsumen, tetapi juga melindungi hak privasi individu. Regulasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Eropa dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan dapat diterapkan untuk melindungi data pribadi. Keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian dari setiap inovasi teknologi. Inovator dituntut untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk mereka, mulai dari proses produksi hingga siklus hidup produk tersebut. Misalnya, penggunaan bahan ramah lingkungan dan pengurangan limbah dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mendukung keberlanjutan. Inisiatif seperti ekonomi sirkular yang berfokus pada pengurangan limbah dan penggunaan kembali sumber daya dapat membantu pencapaian tujuan ini. Aksesibilitas teknologi juga merupakan aspek etika yang penting. Inovasi seharusnya tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau perusahaan besar, tapi harus dirancang untuk menjangkau semua lapisan masyarakat.
Ini termasuk menciptakan teknologi yang terjangkau dan mudah diakses bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang beruntung secara ekonomi. Terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perlu diintegrasikan dalam strategi bisnis. Perusahaan harus berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat di mana mereka beroperasi. Ini bisa berupa dukungan terhadap inisiatif lokal, penyediaan pelatihan keterampilan, atau investasi dalam proyek-proyek sosial yang memberikan manfaat langsung kepada komunitas. Untuk selanjutnya adalah pemaparan video mengenai etika bisnis dalam inovasi dan teknologi. Silahkan Mas Zidan untuk dipertontonkan videonya. Diketahui Netflix menghadapi ancaman besar dari pemain baru di industri streaming, seperti Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max, dan lainnya. Berkebalikan dengan Netflix, kuartal lalu pelanggan Disney Plus bertambah 8 juta. Paramount Plus bertambah hampir 40 juta, serta HBO dan HBO Max 13 juta. Di Inggris, krisis biaya hidup jadi salah satu masalah terbesar yang saat ini dihadapi warga. Lalu berdampaklah ke langganan streaming. Netflix merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampak ini. 300.000 dari total 970.000 pelanggan yang cabut berasal dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, atau EMEA. Dalam upaya memperbaiki keadaan, Netflix bekerja sama dengan Microsoft untuk menggait pelanggan baru dengan harga lebih rendah, namun akan ada iklan dalam program mereka. Selain itu, Netflix juga menguji dua cara berbeda untuk memperlakukan pembagian kata sandi. Penjelasan singkat mengenai video tersebut yang dapat diambil yakni transformasi digital Netflix memberikan gambaran penting tentang bagaimana inovasi dan teknologi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan etika bisnis. Netflix merupakan contoh nyata bagaimana inovasi dan teknologi dapat diterapkan dengan tetap mengedepankan etika bisnis. Transformasi digital yang dilakukan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan nilai bagi pelanggan dan masyarakat, sambil menjaga keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Inisiatif ini menjadi model bagi perusahaan lain dalam menciptakan inovasi yang etis dan bermanfaat. Kami apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan.
Monggo adik-adik yang mau bertanya, kan? Ayo, adik-adik, silakan. Ada yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada yang mau bertanya ini. Nah, terlalu detail tadi ya. Iya, Pak. Mungkin bisa lanjut ke kelompok 13, Pak. Loh, masih ada toh? Monggo kalau masih ada yang mau belum presentasi, presentasi dulu. Baik, apabila tidak ada pertanyaan dari teman-teman, maka bisa dilanjutkan oleh kelompok 13. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 izin untuk memaparkan materi kami yang berjudul Evaluasi Praktik Bisnis Berbasis Etika Bisnis. Yang pertama ada latar belakang. Etika bisnis adalah prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Etika bisnis membantu perusahaan menjalankan operasionalnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, konsumen, serta lingkungan. Di era globalisasi, praktik bisnis berbasis etika semakin menjadi perhatian karena isu-isu seperti eksploitasi pekerja, kerusakan lingkungan, dan praktik monopoli yang dapat mencederai kepercayaan publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi etika bisnis dalam praktik bisnis menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hafi. Konsep etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Ini menyangkut berbagai aspek, termasuk pentingnya kejujuran dan integritas dalam melakukan bisnis. Dalam bisnis, informasi pribadi atau bisnis orang lain harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Menghindari situasi di mana kepentingan pribadi kita bertentangan dengan kepentingan bisnis atau orang lain. Contoh kasus PT Astra International Tbk TSO cabang Karawang yang dikenal sebagai Auto 2000 merupakan salah satu dealer resmi terbesar Toyota di Indonesia. Didirikan pada tahun 1975, berperan penting dalam penjualan kendaraan Toyota dengan lebih dari 40% dari total penjualan kendaraan Toyota di Indonesia.
Evaluasi praktik bisnis pada PT Astra International Tbk TSO. 1. Kepatuhan terhadap regulasi. PT Astra International Tbk telah menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Astra memiliki program CSR yang komprehensif, berfokus pada pengembangan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, prinsip keberlanjutan. Astra International menerapkan strategi Triple P Roadmap yang mencakup aspek people, planet, dan profit. Yang keempat, inovasi dan adaptasi. Perubahan menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi tantangan global, termasuk dan dampak pandemi COVID. Yang kelima, etika dalam hubungan dengan stakeholder. Astra International mengedepankan etika dalam interaksi dengan semua pemangku kepentingan. Kesimpulan, evaluasi praktik bisnis berbasis etika pada PT Astra International Tbk TSO Cabang Karawang menunjukkan komitmen kuat terhadap etika bisnis yang tercermin dalam kepatuhan regulasi, tanggung jawab sosial, keberlanjutan, inovasi, dan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Astra berhasil membangun reputasi sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip etika ini menjadi landasan penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang di pasar global. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memaparkan video yang bersangkut paut dengan materi kami. Dunia dan berkembang bersama masyarakat. Sejak berdiri pada tahun 1957, Astra bertekad untuk senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Memulai bisnis sebagai perusahaan perdagangan komoditas, Astra terus melesat melampaui batas keunggulan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang pasti dari waktu ke waktu, Astra berkembang hingga kini memiliki 7 lini bisnis yang telah tersebar di penjuru Nusantara. Lini bisnis tersebut meliputi bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur, dan logistik. Teknologi informasi, hingga properti. Kinerja perusahaan meningkat dan berhasil meraih prestasi membanggakan berkat dukungan anak bangsa berkualitas yang selalu menghargai individu dan membina kerjasama. Dengan berlandaskan filosofi catur dharma, Astra senantiasa memerhatikan produktivitas karyawan secara menyeluruh serta menunjangnya dengan berbagai fasilitas pendukung seperti klinik kesehatan, perpustakaan, fasilitas peribadatan, fasilitas olahraga, serta koperasi karyawan Astra.
Di samping itu, Astra juga mengelola dana pensiun karyawan dan memberikan pelatihan pada karyawan yang memasuki masa pensiun. Astra juga tidak lupa memperhatikan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan melalui panduan khusus perusahaan yang tertuang dalam Astra Green Company. Panduan ini diterapkan kepada seluruh anak perusahaan Astra untuk mewujudkan cita-cita menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Astra senantiasa menjalankan prinsip good corporate governance untuk meraih visi dan misi perusahaan menjadi kebanggaan milik bangsa. Salah satunya dengan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada stakeholders-nya. Inovasi dan program improvement selalu diutamakan dalam pengembangan bisnis yang dijalankan Astra. Selain berusaha menjadi yang terbaik dalam menghasilkan produk dan layanan dari setiap lini bisnisnya, Astra juga terus Baik, selanjutnya kami buka sesi pertanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi. Silakan Mas Judin yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Mbak. Yang ingin saya tanyakan itu di dalam PPT ya, itu kan ada evaluasi praktik bisnis pada PT Astra Internasional Tbk TSO. Nah, untuk tujuan evaluasi sendiri itu adalah untuk mengetahui dan memperbaiki proses atau hasil yang telah direncanakan serta untuk membuat keputusan yang tepat pada masa yang akan mendatang. Nah, itu kan untuk evaluasi kan tentunya kita itu mencari ada kendala apa, terus masalahnya itu apa, dan nanti dibenarkan di sana. Terus yang saya baca di dalam makalah Anda itu adalah yang saya tangkap itu cuma kayak kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab sosial. Nah, itu adalah keuntungan, Pak. Kelebihan. Jadi kalau ini tuh lebih ke afirmasi, bukan ke apresiasi, maaf. Ini lebih ke apresiasi, bukan ke evaluasi. Jadi untuk evaluasinya itu yang mana ya, Mbak? Nah, itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Judin. Tadi siapa satu lagi yang angkat tangan tadi? Apan ya? Mas Apan? Sudah ya Mas Apan tadi? Ya. Iya Pak, dari Mas Apan Pak. Silakan. Monggo Mas Apan. Saya Miftah Sarifuddin Pak, gabung sama Mas Afan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Miftah Sarifuddin, NIM 125. Pada evaluasi tersebut poin 3, poin prinsip keberlanjutan itu. Pertanyaannya bagaimana strategi Triple P, Roadman, People, Planet, Profit, Astra dapat membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Terima kasih, Pak. Baik, Mas Fudin, terima kasih. Mungkin bisa dialihkan kepada kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Maaf, saya mencelah. Sebelumnya kita ganti link aja dulu, karena ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Mohon maaf ya, Bapak. Oke.
Monggo adik-adik, kalau sudah siap.
Izin menjawab dari pertanyaannya Mas Afan. Iya, Mas. Pertanyaan dari Mas Afan kan, apa saja langkah strategis menurut materi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa pengembangan produk digital tersebut tetap relevan dengan nilai etika? Betul itu, Mas ya? Saya izin jawab ya. Eh, Perusahaan dapat memastikan pengembangan produk digital tetap relevan dengan nilai-nilai etika melalui yakni ada beberapa langkah-langkah strategi. Yakni yang pertama itu adanya tentukan tujuan etis. Apa sih yang dimaksud tentukan tujuan etis? Tetapkan tujuan yang mencerminkan nilai-nilai etika perusahaan dalam setiap fase pengembangan produk digital. Yang kedua, ada riset pasar dan audiens. Lakukan riset mendalam untuk memahami kebutuhan dan harapan audiens serta potensi dampak sosial dari produk yang dikembangkan. Selanjutnya ada transparansi dan keamanan data. Penerapan kebijakan yang jelas mengenai penggunaan data pelanggan termasuk perlindungan privasi dan keamanan informasi. Selanjutnya ada uji coba dan umpan balik. Maksud dari uji coba dan umpan balik, libatkan pengguna dalam proses pengujian untuk mendapatkan umpan balik yang dapat membantu menyesuaikan produk dengan nilai etika. Yang terakhir ada pelatihan atau pendidikan, yakni memberikan pelatihan kepada tim pengembang tentang pentingnya etika dalam teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat masa kini. Sekian dari saya, Mas Afan. Bagaimana? Oh, baik, Mas. Terima kasih. Oke, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya ya.
Dari kelompok 11, apakah sudah selesai menjawab pertanyaannya? Sudah, Miss Farah, sudah. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Judin. Kendala yang dialami PT Astra International adanya penurunan penjualan mobil dan motor yang berdampak pada laba bersih, munculnya pesaing baru seperti BYD yang dapat menggerus pangsa pasar Astra. Kemudian yang terakhir, kerugian dari investasi di perusahaan teknologi seperti Goto dan Hill dan yang mempengaruhi kinerja keuangan. Solusinya yaitu memperkuat segmen non-otomotif seperti layanan kesehatan dan teknologi digital untuk mengurangi ketergantungan pada otomotif, kemudian mengembangkan produk baru dan meningkatkan layanan purna jual untuk menarik konsumen. Yang terakhir, bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memperkuat posisi di pasar digital dan meningkatkan efisiensi operasional. Bagaimana Mas Judin? Ya, baik Mbak, terima kasih. Kalau kaitannya tadi dengan triple P itu apa, Mbak? Halo adik-adik, tadi yang membahas tentang triple P tadi siapa ya? Bisa dijelaskan lagi, Mbak? Pertanyaannya itu, Pak, bagaimana akan takut? Pertanyaan saya itu, Pak, bagaimana strategi Triple P, Roadmap, People, Planet, Profit, Astra dapat membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan? Izin menjawab dari pertanyaan Mas Budin. Strategi Triple P Roadmap Astra menjaga keseimbangan antara keuntungan dan pelestarian lingkungan dengan mengembangkan karyawan melalui pelatihan, mendukung komunitas dengan program CSR, dan mempromosikan kendaraan ramah lingkungan seperti hybrid dan listrik. Selain itu, Astra juga menerapkan teknologi efisiensi energi di pabriknya dan menjaga keberlanjutan finansial melalui diversifikasi bisnis. Pendekatan ini membantu Astra tumbuh secara ekonomi sambil tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Baik, Mas, terima kasih.
Sudah terjawab semua ya berarti ya pertanyaannya. Adik-adik ada yang belum terjawab pertanyaannya? Halo? Iya, Bapak. Masing-masing kelompok sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ada yang mau bertanya lagi? Yang pertanyaan baru? Kayaknya sudah tidak ada ya. Baik adik-adik, Mungkin kita sudah cukup, Pak. cukupkan sampai di sini karena jawabannya sudah bagus banget juga ya. Ini berarti kita sudah pertemuan terakhir ini ya. Jadi materi kita sudah selesai. Tinggal adik-adik menghadapi UAS-nya nanti mungkin akan Bapak kirimkan nanti lewat grup ya. Pilihan untuk UAS-nya itu ada yang bentuk ujian tulis, ada yang bentuk mau bikin jurnal atau mau bikin apa namanya itu podcast ya, apa namanya YouTube ya, di YouTube. Nanti pilihannya boleh dipilih adik-adik untuk mana yang mau diambil untuk UAS-nya. Baik adik-adik semuanya, terima kasih telah bersama-sama kita dalam satu semester ini di kelas kita ini, di HD ini, atas nama penanggung jawab mata kuliah ini, Pak Ritonga pertama menyampaikan terima kasih atas kerjasama, atas partisipasi dari adik-adik semuanya yang sudah melancarkan perkuliahan kita ini. Yang kedua, mohon maaf atas berbagai kekurangan, berbagai kendala yang ada, termasuk perkuliahan kita yang tidak bisa full offline ya. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan adik-adik semuanya ilmu yang didapatkan dari kelas kita ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah buat adik-adik semuanya. Amin, amin. Dan ini menjadi salah satu bekal bagi adik-adik untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Doakan semoga sukses untuk meraih masa depan dan cita-citanya. Demikian adik-adik semuanya, marilah sama-sama kita tutup perkuliahan kita ini satu semester ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.